Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SD Muhammadiyah 12 Setiabudi Pamulang, khususnya siswa kelas 6. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memulai pelajaran kemuhammadiyahan meski kita jalani melalui virtual, tapi Pak Fir yakin semangat kalian untuk menuntut ilmu itu akan senantiasa terpupuk dan terus menebar semangat satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada kita semua. Untuk pembahasan kemuhammadiyahan bab pertama, insyaallah kita akan membahas tentang tapak suci putra Muhammadiyah. Namun sebelumnya kami sampaikan, nanti untuk penugasan apabila ada tugas kita mengambil jalan terbaik dan termudah, bisa nanti apabila dalam keadaan darurat bisa menghubungi WA yang ini ya, WA Fafir yang ujungnya 022. Kita lanjutkan saja pembahasan tapak suci putra. Ini bagian 1 ya. Kita lanjutkan saja. Ini bahasannya ya, kita bahas dari indikator dulu ya, indikator yang harus kita capai dari materi tapak suci. Nih, yang pertama membiasakan memakai seragam tapak suci sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua membiasakan aktif mengikuti kegiatan tapak suci di sekolah. Insya Allah di kita selain kegiatan ekstrakurikuler, tapak suci juga menjadi muatan lokal ya yang wajib diikuti oleh siswa, terutama siswa kelas 5 dan 6. Kemudian untuk ini membiasakan merawat dan menjaga lambang tapak suci. Setelah itu membiasakan merawat dan menjaga seragam tapak suci. Ini penting sekali ya. Biasa ada pembelajaran karakter sangat berharga ya. Kemudian menyebutkan bentuk lambang tapak suci. Setelah itu menyebutkan warna-warni atau warna-warna dalam lambang tapak suci. Kita lanjutkan menjelaskan makna lambang tapak suci. Setelah itu menyalin gambar lambang tapak suci, mewarnai lambang tapak suci, menyusun puzzle lambang tapak suci, menyalin makna lambang tapak suci, kemudian menyusun skema lambang tapak suci. Indikator dari materi tapak suci putra Muhammadiyah. Kita lanjutkan ya nak ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran ya dari tapak suci putra Muhammadiyah. Tujuan pembelajarannya 1. Siswa dapat memakai seragam tapak suci sesuai ketentuan. Artinya ada peraturan tersendiri bagaimana anggota tapak suci itu memakai seragam tapak suci. Tidak sembarangan, tidak asal pakai, tidak asal nempel. Ya. Kemudian siswa dapat aktif mengikuti kegiatan tapak suci. Ini pasti. Setelah itu siswa terbiasa merawat lambang dan seragam tapak suci. Kemudian siswa dapat menyebutkan bentuk, warna, dan makna lambang tapak suci. Ini harus tahu juga filosofinya.
dari bentuk, warna, dan makna lambang itu. Kemudian siswa dapat menuliskan kembali lambang tapak suci. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa tapak suci itu merah, kenapa tapak suci warna ada alis kuning, kenapa tapak suci itu dasarnya atau apa ini namanya, lambangnya ini dasarnya warna biru, telapak tangan, lain-lain, insya Allah ada pembahasannya nanti dan kalian akan tahu. Oke, kita lanjutkan anak baik, anak soleh dan soleha dalam pembelajaran ke Muhammadiyahan kelas 6 SD Muhammadiyah 12 Setiabudi Pamulang. Iya. Setelah kita tujuan pembelajarannya, ada catatan penting tentang tapak suci. Pertama, mengenai semboyan tapak suci. Semboyan tapak suci itu, dengan iman dan akhlak kami kuat, tanpa iman dan akhlak kami lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini menempatkan kekuatan dan sumber kekuatan sesungguhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu ya. Sekuat apapun makhluknya, sekuat apapun makhluk yang namanya manusia, tidak akan melampaui kuatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan manusia itu hanya akan terlihat kuat ketika dia punya keimanan dan punya akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, atau bahasa lain akhlakul karimah. Tanpa iman dan akhlak hanya menjadi satu kelemahan saja. Itu ya nak. Dan tapak suci putra Muhammadiyah ini adalah bela diri bernafaskan Islam yang dapat digunakan sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Lagi-lagi tujuannya setiap ortom itu adalah untuk berdakwah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar ya. Oke, kita lanjutkan langkah-langkah pembelajarannya. Nanti langkah pembelajaran pertama, oke. 1. Siswa membawa alat tulis dan pewarna. Pewarna makanan bukan ya. Bukan pewarna kain tapi kain. Maksudnya pewarna ini adalah pensil warna ya nak. Kemudian yang kedua, siswa menggambar pola lambang tapak suci. Ya, selain tahu kalian pun bisa menggambarnya seperti apa polanya. Kemudian nomor 3, siswa mewarnai lambang tapak suci pada LKS. Kemudian siswa menempel hasil karyanya nanti di papan karya, papan kreasi ya. Kita lanjutkan ya anak soleh dan soleha yang baik. Nah, tentang pembahasan tapak suci ini. Sekarang langkah pembelajaran kedua. Nah ini siswa menjelaskan hasil karya. Ini nanti dijelaskan sejelas-jelasnya hasil karya kalian tentang lambang tapak suci tadi. Kemudian siswa lainnya harus menyimak ya, menghargai, kemudian memberikan penilaian juga. Itu langkah pelajaran kedua. Kita lanjut ya nak ya. Selanjutnya untuk, nah ini langsung aja pendahuluan. Pendahuluannya ada beberapa olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ini olahraga yang dianjurkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat apa saja. 1. Memanah. Kita memanah itu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, berenang. Berenang juga ternyata dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga,
lari. Nah, ini lari juga dianjurkan Rasulullah, itu kesehatan, sangat bagus itu buat badan kita ya. Sangat baik ya. Setelah itu berkuda. Ada lagi satu yang dianjurkan yaitu bela diri ya. Ingat ya anak soleh, anak soleha, ini olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita menyesuaikan kita yaitu yang nomor ini nih, bela diri ini ya. Tapak suci bisa karena memang Rasulullah menganjurkannya ya. Bukan tanpa perintah, tapi ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya apa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan bela diri dan olahraga yang lain? Kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan dan cermati dulu nih. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'minul qawiyyu, diikuti anak ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun ya wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Diulang ya, wala ta'jaz. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Nah, ini hadisnya artinya kira-kira seperti ini lah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ingat, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta ingat nih, jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Itu hadis yang mendasari kenapa kita harus menjadi seorang yang kuat secara fisik, secara mental. Karena lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, anak soleh dan soleha, kita lanjutkan. Setelah kita baca hadis itu, kemudian ada yang harus kita baca dan kita pahami. Nih, pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia dan merupakan budaya luhur yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Jadi pencaksilat itu termasuk dalam tapak suci adalah bela diri asli dari Indonesia. Kemudian tapak suci Putra Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah dalam bidang olahraga dan seni. Ingat, dibentuk untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani demi mendukung terwujudnya maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jadi tetap untuk mendukung terwujudnya maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Soleh dan soleha. Kemudian di samping mengembangkan seni bela diri, tapak suci Putra Muhammadiyah juga membina aspek rohani dengan senantiasa menggunakan, ingat, kalimat tauhid. Kalimat tauhid menjadi kalimat yang diagungkan sekali tapak suci. Kesalahannya nanti mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena yakin bahwa tapak suci itu adalah bela diri ya, yang tadi dikatakan bela diri Muhammadiyah yang otomatis
sumber dasar atau sumber hukumnya itu Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang wajib diamalkan. Nah, oke. Anak soleh dan soleha yang baik hati, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pendahuluan, sejarah singkat ya, yang bagian kedua sejarah singkatnya. Seperti apa sejarah singkat tapak suci? Bisa dibaca di rumah masing-masing, tapi kira-kira seperti ini sejarah singkatnya. Tapak suci ini didirikan di kota Yogyakarta tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Juli 1963 itu ya. Kemudian, nah ceritanya tahun 1921 itu ada dua kakak beradik yang namanya Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahid belajar pencak silat kepada seorang kiai dari Banjarnegara yang bernama Kiai Haji Busyra. Kemudian setelah belajar di Kiai Haji Busyra, kiai itu menyuruh keduanya untuk mengembara ya, memperdalam ilmu bela diri. Beberapa tahun kemudian keduanya kembali ke Yogyakarta. Nah, dan setelah kembali ke Yogyakarta pada tahun 1925 atas restu Kiai Busyra, keduanya mendirikan sebuah perguruan yang namanya Perguruan Kauman atau yang dikenal dengan Perguruan Cikauman, dan melahirkan beberapa pejuang yang waktu itu membela tanah air, sehingga dikabarkan ada sekitar 20 yang mati syahid waktu itu ketika melawan penjajah itu. Kemudian pada tahun 1963 murid-murid Ahmad Dimyati dan M. Wahib ini mendirikan perguruan tapak suci ya. Karena ada di Cikauman, kampungnya Muhammadiyah mungkin ya, maka berdirilah dan mereka berupaya untuk mendirikan tapak suci, namanya tapak suci. Oke, anak yang soleh dan soleh itu sejarah singkatnya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk ada tugasnya, nanti santai saja dikerjakan di buku latihan. Anda pilih tugas dengan senyuman, dengan semangat. Kita jadikan dan niatkan ini untuk ibadah. Tugasnya itu dikumpulkan, boleh kalau nanti sudah dikerjakan ya di buku latihan, kalian bisa dikirim saja ke nomor WA-nya Papir. Kalau biar gak ribet, japri aja ya, langsung ke nomor WA Pak Firdaus nih 0812 1035 5022. Nah, tugasnya apa? Nah, ini. Nah, tugasnya ini nih. Kerjakan buku latihan kita. Satu, siapakah mukmin? Tentang hadis tadi ya, pertanyaannya berarti tentang hadis tadi. Yang pertama, siapakah mukmin yang lebih baik dan dicintai oleh Allah, tadi menurut hadis yang tadi. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan bersemangat menurut hadis tadi ya? Apa yang dilarang oleh Allah menurut hadis tadi? Kemudian tuliskan moto tapak suci. Dan satu lagi, tuliskan kembali hadis yang berkaitan dengan bahasan ini yang tadi di buku latihan kalian, kemudian dipoto dan dikirim melalui nomor WA. Anak soleh dan soleha, tetap untuk berbuat baik. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Thank you. Terima kasih, hatur nuhun, syukran. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.